Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Mbak Jaro Jebua. Selamat malam Mbak Mikana. Ya, tolong buka kamera Bang. Oke. Ya. Selamat malam. Malam juga Bang. Ya, saya orang Nias tapi tinggal di Bandung, Kak Mikana. Iya Dan Bang. saya juga suka berbagi firman Tuhan di TikTok saat teduh pagi. Namun ada satu hal yang ingin saya tanyakan di Kejadian 4 ayat 14 Kak. Itu saya tidak paham apakah Adam itu dulu adalah anaknya itu adalah Kain dan Habel, hanya itu aja atau ada orang lain. Sebab di dalam Kejadian 4 ayat 14 itu seakan-akan itu Kain adalah dia takut kepada orang-orang. Jadi di dalam bunyinya itu, di dalam ayat 14 itu, saya minta penjelasan apakah ada orang lain selain, atau ada anak Adam selain Kain dan Habel. Nah, Abang bertanya, Kain dan Habel itu apakah anak Adam? Jawabannya anak Adam lah. Ya ada ayatnya di ayat 1. Kejadian 4 ayat 1 ya. Kemudian manusia itu ya bersetubuh dengan Hawa ya, manusia yaitu Adam. Dalam bahasa aslinya itu Adam ya, bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Nah, jadi itu anak Adam lah, Adam dan Hawa, Bang. Ya, tapi pertanyaannya Kak Mikana adalah kan di situ setelah Kain membunuh Habel dan dia berkata di situ. Jadi gini Bang, jangan bingung dan jangan linglung. Iya. Mohon maaf. Enggak apa-apa, saya akan bertanya karena saya enggak tahu. Umur Adam aja Bang 930 tahun. Ya. Selama 930 tahun itu dia beranak cucu Bang. Makanya banyak keturunannya. Udah banyak orang. Karena mereka beranak cucu terus. Bayangin aja 930 tahun Bang. Ini 100 tahun aja orang sudah banyak Bang. Apalagi 900 tahun. Ya, dalam waktu 500 tahun aja Bang, orang sudah banyak. Ya, apalagi sampai hampir 1000 tahun. Jadi anak cucu Adam itu sudah banyak Bang. Bukan hanya Kain dan Habel anaknya, perempuan juga banyak. Macam itu Bang. Sudah paham Abangku? Sudah paham berarti. Ya sudah, kalau sudah paham kenapa bingung lagi? Maksud saya, jadi berarti karena pengertian saya hanya di dalam konteks Alkitab saja yang saya baca. Makanya saya berpengertian karena hanya ada yang ditulis di situ ya, Kain dan Habel. Oke, saya paham sekarang bahwa. Nah, hal yang kedua adalah apakah kan Adam itu dan Hawa itu adalah satu-satunya, itulah nenek moyang kita. Iya betul. Dan Kain itu nikah sama siapa gitu? Maksudnya apa mereka melakukan hubungan incest gitu? Apa namanya itu? Hubungan saudara gitu. Benar. Iya. Jadi memang waktu itu masih incest. Karena apa? Karena belum ada hukum Taurat. Bahkan di zaman Abraham aja, Bang. Abraham aja menikahi saudaranya, yaitu Sarah. Mereka satu bapak tapi beda ibu. Tetapi dalam hukum Taurat tidak boleh lagi menikahi saudara. Kenapa di zamannya Adam boleh menikahi saudara? Karena belum ada hukum Taurat. Lagi pula ketika mereka menikah sesama saudara, nggak ada yang cacat Bang. Sebab mereka masih kuat, sehat-sehat. Bayangin Adam itu buatan tangan Tuhan Yesus langsung Bang. Karena ketika Tuhan Yesus menciptakan Adam, beda dengan ciptaan yang lain. Tuhan Yesus ketika menciptakan langit dan bumi, Tuhan Yesus hanya bersabda, jadilah langit, langsung jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, langsung jadi. Jadilah burung-burung di udara, langsung jadi. Jadilah
air mengeluarkan ikan-ikan di laut, langsung jadi. Semua langsung jadi. Tapi ketika menciptakan Adam dan Hawa beda, Bang. Tuhan Yesus mengambil debu tanah, membentuk Adam, kepala, tangan, semua lengkap. Lalu dihembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam yang tertulis di Kejadian 2 ayat 7. Begitu pula dengan Hawa. Ketika Hawa diciptakan, Adam ditidurkan dulu sama Tuhan Yesus. Lalu diambillah tulang rusuk Adam. Lalu dibangunnyalah diciptakannya Hawa dengan tangannya sendiri. Makanya ketika anak-anak Adam itu menikah sesama saudara, mereka sehat-sehat dan kuat-kuat. Karena mereka itu buatan tangan Tuhan Yesus langsung, Bang, saat itu. Tetapi semakin bertambahnya zaman, semakin bertambahnya manusia, ketika menikah sesama saudara, banyak yang cacat. Karena apa? Dosa pun semakin bertambah banyak. Itulah makanya dilarang menikah sesama saudara, Bang. Oke. Paham Sudah sekarang. paham, Abang? Satu lagi boleh ya? Ya, silakan. Terus ada itu di dalam kitab Ayub, saya nggak paham jelas di mana kitabnya itu. Pada saat selesai, Tuhan memberkati Ayub, itu kan yang terakhir, maksudnya pada pasal terakhir itu, Tuhan memberkati Ayub berlimpah-limpah, maksudnya berlipat ganda. Apakah itu memberkati secara materi atau memberkati secara rohani itu? Dua-duanya, Bang. Secara materi dan roh. Ya. Berarti dia bukan kepada istrinya yang dulu menegur dia atau memarahi Ayub waktu itu, pada keturunan itu dikasih anak-anaknya enggak? Iya, nanti mohon maaf, Bang, karena Ayub itu kan baca dulu pelan-pelan, baca lagi semua ulang-ulang, Bang, ya. Oke, itu aja saran saya, Bang. Oke. Yang jelas dia mendapat berkat secara materi dan berkat jasmani dan rohani. Walaupun istrinya mengutuki dia, ya. Banyak juga ini nabi ini istrinya, pasangannya itu enggak benar tapi dia nabi, sehingga memang kita tidak boleh menilai, mengukur ya kegagalan seseorang berdasarkan kejahatan orang lain. Gitu. Jadi silakan baca lagi kitab Ayub, Bang, pelan-pelan dan minta hikmat dari Tuhan Yesus. Itu aja saran saya, Bang. Oke? Baru satu kali saya selesai membacanya dan saya akan ulang lagi nanti. Iya, harus berulang-ulang, Bang. Kalau saya pun berulang-ulang baca Alkitab, udah selesai saya ulang baca. Kita nggak akan pernah puas akan firman Tuhan, Bang. Karena firman Tuhan tertulis di Matius 5 ya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Jadi setiap hari kita akan haus dan lapar akan firman Tuhan. Makanya kita harus baca setiap hari. Nah, seperti itu, Abangku. Terima kasih Kak Mikana. Tuhan Yesus memberkatimu dan terus berjuang untuk memberikan penjelasan tentang firman Tuhan. Amin, amin. Makasih doanya Abangku ya. Jangan lupa doakan kami ya. Terima kasih, Abang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tepuk tangan buat Bang Jebo yang cakep dan manis. Selamat malam Fakir Ilmu. Selamat malam Bunda Mikana. Tolong buka kamera, Bang. Mau tanya dong, Kak, ya, kirim permintaan ya. Ya, silakan Bang Fakir. Salam kenal Bunda Mikana. Saya dari Islam ataupun Muslim. Iya, ya, salam kenal juga. Satu pertanyaan buat Bunda Mikana. Di sini kan saya hanya sekedar bertanya ya Bunda Mikana ya. Iya. Jadi apapun jawaban dari Bunda Mikana saya terima. Iya, terima kasih. Tapi minta dijawab secara pelan-pelan, yang detail biar saya bisa memahami. Dan yang kedua, aku mau bertanya kepada Bang Living Smile ya Bang ya. Iya. Tamatin dulu kameranya ya, malu. Iya, ya. Jangan usah, jangan matiin kamera. Enggak apa-apa, Bang. Abang ganteng kok. Abang ganteng. Malu Bunda. Ya udah. Enggak, abang ganteng manis. Menanggapi Bunda Mikana tadi kan bernarasi tentang Yesus menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Bukan Siti Hawa, Bang. Ya, Hawa. Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa. Ya, menciptakan Adam dan Hawa. Ya, betul.
Nah, aku mengutip dari ayat di dalam Kolose ya Bunda, nanti Bunda yang terangkan ya. Iya, iya. Macam lo masuk. Di dalam Kolose 1:15. 1 ayat 15 lah Bunda ya. Ia adalah gambar Allah. Berarti merujuk itu ia ini berarti Yesus ya. Iya, betul. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi di ayat ini aku bertanya Bunda, berarti ia adalah gambar Allah merujuk pada Yesus yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti Yesus ini ciptaan ya Bunda ya, kalau di dalam Kolose 1 nomor 15 ya. Oh bukan, kamu yang salah memahami, salah. Jadi gini, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Berarti Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya dia adalah Allah, betul? Betul ya? Iya, artinya ya. Dia adalah. Iya, artinya dia adalah Allah. Masa Allah diciptakan kan gitu? Bentar Bunda, makanya pelan-pelan dari atas, iya. Bunda jabarkan pelan-pelan dari bawah biar aku memahami Bunda ya. Iya, oke, makanya saya ulangi lagi ya. Coba dari pelan-pelan Bunda jabarkan, silakan. Iya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak kelihatan. Kemudian kenapa ditutup kameranya? Jadi nggak fokus aku. Lanjut aja Bunda. Bunda lanjut, aku nggak fokus melihat itu profilmu. Oke. Buka aja kameranya, kenapa rupanya? Lanjut Bunda. Lanjut. Malu Bunda ditonton orang banyak. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Kamu kan ciptaan Tuhan toh. Kita harus bangga memperlihatkan muka kita ciptaan Tuhan ini. Cuman ya Bang ini. Iya, demam panggung. Ya lanjut Bunda. Ia adalah gambar yang tidak kelihatan, yang sulung. Itu berarti tunggu sebentar. Ya. Silakan. Jadi Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah yang sulung, maksudnya yang awal Bang. Dia adalah yang utama dari semua apa yang dia ciptakan. Nah, makanya langsung lanjut di ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Dia itu kan Yesus Kristus ya. Segala sesuatu dijadikan atau diciptakan ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan untuk Tuhan Yesus Kristus. Langsung ayat 17. Tuhan Yesus ya, atau langsung saya sebut namanya aja ya biar paham ya. Tuhan Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas Bang, dari 3 ayat ini saja membuktikan Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang sulung, yang utama dari segala yang Dia ciptakan. Karena Dialah yang menciptakan baik surga, baik bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu terkandung di dalam Tuhan Yesus. Begitu saudaraku, udah paham? Jujur yang itu belum paham, tapi ya sudahlah, itu jawaban Bunda, aku nggak berhak mengoreksi ya. Bentar saudaraku, ini mohon maaf ya, pasti saudara sebenarnya udah mengerti, tapi karena di pikiran abang itu masih berpikir oh Tuhan Yesus itu diciptakan, sehingga akhirnya tetap menolak. Tapi nggak apa-apa. Kalimat yang sangat sederhana ini yang saya jelaskan dari tadi, dan
firman Tuhan ini juga kalimat yang mudah kita cerna, itu sangat jelas. Poinnya adalah Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang utama, yang sulung dari segala yang telah diciptakan, karena dialah sang pencipta, baik di surga maupun di bumi, dan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu terkandung dalam dia. Waduh, sangat mudah kita pahami. Oke, saya rasa udah cukup sampai di situ. Silakan bertanya sama itu Living. Ya, itu ibaratnya dasar keimanan Bunda, jadi saya nggak berhak ngoreksi. Bukan masalah dasar keimanan saya. Tadi kan abang bertanya di 3 ayat ini, ya, apalagi ayat 15. Poinnya sudah sangat jelas, saudaraku. Orang cerdas seperti paham. Poin penting di sini adalah bahwa Tuhan adalah Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dan dia sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Sangat jelas sekali, very clear, saudaraku. Ya sudah. Amin. Amin, haleluya, haleluya. Ito, saya izin turun ya, itu lagi sama keluarga. Bang Leving, nanti dulu satu pertanyaan buat Abang Leving. Oh, dia katanya mau bertanya sama satu pertanyaan. Oh, udah turun, dia sudah ada mungkin di dia apa lagi di tempat ramai biasa dia. Ya, silakan. Baca berarti. Tadi Bang Leving Semil bertanya siapa Bapak Ibrahim ya? Aku jawab, namanya Azar. Dia orang yang terkenal membuat patung berhala. Nah, satu pertanyaanku sama Bunda. Boleh tidak Bunda? Boleh. Tolong Bunda pertanyaanku dijawab. Siapa nama Bapak Paulus Bunda? Silahkan. Oke. Di dalam Alkitab tidak tertulis nama Bapak Paulus. Ya, terima kasih Bunda. Cuman itu aja. Ya, tapi saya juga mau menyampaikan ternyata Abraham itu yang dimana dia adalah orang Ibrani, yang dia adalah kakeknya orang Israel, berbeda ya dengan Ibrahim ya, karena Ibrahim tadi bapaknya Azar, sedangkan Abraham bapaknya adalah Terah. Di Kejadian 11 ayat 27 sampai 32 di sini sangat tertulis jelas bahwa nama ayahnya Abraham adalah Terah. Ya, makanya kan kalau Bang Living bertanya kepada si Fauzi nggak bisa menjelaskan siapa nama Bapak Ibrahim, maka di sini saya wajib menjawab, yaitu namanya Azar. Dan kalau pertanyaanku Bunda nggak bisa jawab karena tidak tertulis di situ, ya terima kasih jawabannya Bunda. Iya, jadi semua para rasul tidak ada tertulis nama orang tua mereka ya. Baik Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Rasul Bartolomeus ya. Ke-13 Rasul Tuhan Yesus tidak ada tertulis nama orang tuanya. Karena apa? Sebab Alkitab itu menuliskan tentang Tuhan Yesus, bukan tentang orang tua Paulus, orang tua siapa namanya para rasul. Nah, kenapa di Perjanjian Lama masih ada ya daftar silsilah seperti Abraham untuk ya mengetahui bahwa memang janji tentang kedatangan Mesias itu harus berurutan, harus runut. Itulah kenapa nama-nama orang tua di Perjanjian Lama masih ditulis. Karena apa? Mesias belum datang. Supaya jelas nanti runutan rentetan datangnya Mesias itu dari suku mana. Ya, karena datangnya Mesias itu ke suku Yehuda. Ya, itulah kenapa di Perjanjian Lama masih ada namanya bapaknya Abraham, kemudian nama bapaknya Daud, ya, karena dari suku Yehuda lah datang Mesias, makanya ditulis jelas nama ayah mereka. Tetapi setelah Mesias datang, para rasul nggak ada ditulis tentang nama orang tua mereka. Karena apa? Alkitab itu menuliskan tentang Tuhan Yesus dan intinya adalah Tuhan Yesus serta karyanya di atas kayu salib, supaya seluruh dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan semesta alam, dialah yang awal dan akhir, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Itu poinnya. Oke, saudaraku, terima kasih. Satu lagi boleh Bunda? Oh iya, satu lagi silakan. Ya, silakan. Jawaban Bunda apapun ya Bunda, aku terima, aku nggak mau berdebat. Ya, apa benar Yesus itu punya saudara kandung? Tuhan Yesus itu, ya, dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Bang Fakir. Pertanyaannya,
Pertanyaannya, apakah Yesus punya saudara kandung, Bunda? Tidak punya. Karena gini, kenapa Abang Fakir punya saudara kandung? Punya? Kenapa? Karena sekalian satu benih yang sama, bukan? Dari benih orang tua kalian. Nah, Tuhan Yesus bukan benih dari Maria. Ya udahlah. Aku nggak mau berdiskusi masalah. Iya. Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri yang datang ke dunia menyatakan diri dalam rupa manusia melalui Bunda Maria. Jadi Bunda Maria itu mengandung bukan karena tidur sama Yusuf, walaupun suaminya Yusuf pada waktu mereka sudah bertunangan. Tapi kalau saudara punya ya? Kita ini semua anak-anak Tuhan Yesus, Bang. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri. Masa Allah itu sendiri punya saudara kandung? Macam mananya Bang Fakir ini? Yakobus siapanya Yesus, Bunda? Yakobus. Rasulnya. Bukan adiknya ya? Rasulnya. Oh, bukan adiknya, bukan anak Maria, bukan ya? Kayaknya Bang Fakir. Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia pernah menyatakan diri dalam rupa manusia 2000 tahun yang lalu melalui Bunda Maria. Di mana Bunda Maria ini bukan karena tidur sama laki-laki, Bang. Jadi Tuhan itu sendiri yang hadir di tubuh Bunda Maria. Berkenosis namanya, Bang. Berkenosis. Ya udah Bunda ya, terima kasih ya. Ya Bang. Ya. Debat. Ya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Ya, tepuk tangan buat Bang Fakir yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, sudah kita saksikan bersama-sama di video ini dan seperti yang kita ketahui ada pertanyaan-pertanyaan tentang dalil di Kolose 1 ayat 15 yang mana menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, dan Mihana pun menjelaskan secara panjang lebar tentang dalil itu. Si penanya tetap bingung karena memang di ayat tersebut jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan tapi kenyataannya lain menurut Mihana. Artinya, coba nanti para penonton bisa menilai sendiri jawaban Mihana tersebut. Kemudian ada lagi pertanyaan, siapakah bapak dari Paulus? Apakah Yesus mempunyai saudara kandung? Untuk pertanyaan ini Mihana mengatakan memang di Alkitab tidak diceritakan siapa bapak dari Paulus karena memang Alkitab hanya menceritakan Yesus, dan masalah saudara kandung Yesus tidak ada. Silahkan penonton menilai sendiri tentang jawaban yang ada, dan silahkan memberikan tanggapannya dengan cara menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kolose pukul 1:15 Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan.